Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Takwa adalah bekal terbaik untuk meniti kehidupan di dunia ini demi meraih keselamatan dan kebahagiaan di dunia ini dan di akhir nanti. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan mengikutnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah masih diberi nikmat yang sangat banyak. Antara lain nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, dan nikmat-nikmat lain yang tak terhitung jumlahnya. Sehingga pada siang hari ini kita masih bisa menghadiri majelis Jum'ah yang penuh barakah insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari-hari ini sebagian saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji sudah sampai di tanah air dengan selamat, alhamdulillah. Sebagian sedang proses untuk kembali dengan segala kenangan dan keributannya. Kita doakan mudah-mudahan semuanya selamat sampai di tanah air bertemu keluarga dan diberi oleh Allah haji yang mabrur. Dan mudah-mudahan para jamaah yang belum melaksanakan ibadah haji segera dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakannya insyaallah. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kitab Al-Mustakhlas fi Tazkiyatil Anfus yang ditulis oleh Syekh Said Hawa, kitab yang merupakan intisari dari kitab Ihya Ulumuddin, disebutkan al-hasad adalah salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya. Al-hasad atau kedengkian adalah mengharapkan lenyapnya nikmat dari seseorang yang dia dengki. Jadi orang yang hasad itu menginginkan agar nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang yang dia dengki itu lenyap, hilang. Kalau nikmat yang diterima oleh orang yang didengki itu hilang, dia senang. Ini amal hati yang sangat berbahaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW menjelaskan tentang tercelanya dengki ini atau hasad ini.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah dan Ibnu Majah dari sahabat Anas, beliau bersabda, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Oh, kama qala. Hasad itu atau dengki itu memakan kebaikan seperti api yang melahap kayu bakar. Kita bisa perhatikan, kalau kita membakar kayu yang kering, apalagi memang itu kayu bakar, apa masih ada yang tersisa dari kayu itu ketika sudah dilahap oleh api? Tidak ada. Bersih, jadi arang atau bahkan jadi abu semuanya. Itu ibarat orang yang hasad terhadap orang yang dihasati atau yang dia dengki. Semua kebaikan yang pernah diberikan kepada dia hilang semua. Jadi kalau orang sudah hasad, maka orang yang dihasati itu seolah-olah tidak punya kebaikan sama sekali. Hilang semua. Tak pernah membantu, mendoakan, meringan beban dan sebagainya. Kalau sudah dengki, kebaikan-kebaikan itu hilang. Termakan oleh kedengkian itu. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang saya hormati. Rasulullah SAW melarang keras hasad ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, la tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Wahai orang-orang beriman, la tahasadu, janganlah kalian saling mendengki. Jangan saling hasad. Jangan saling membenci. Dan jangan saling memperdaya, melemahkan. Wa kunu ibadallahi ikhwan. Dan jadilah kalian, wahai orang-orang beriman, hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Padahal penyakit hati yang namanya hasad ini bisa menjangkiti siapapun. Para ustadz pun bisa terkena penyakit hasad. Siapapun selama dia masih bernama manusia, dia bisa terjangkiti penyakit hasad. Artinya apa para jamaah? Setiap orang berpotensi untuk merusak kebaikan orang lain dengan hasadnya. Oleh karena itu penyakit hasad ini harus kita obati. Dalam ringkasan Ihya Ulumuddin disebutkan obat untuk mengobati penyakit hasad ini ada dua, yaitu ilmu dan amal. Ilmu dan amal itu dua obat penyakit hasad atau penyakit dengki. Ilmu apa? Ya, yang bisa mengobati hasad itu. Ilmu berupa pemahaman yang utuh, yang benar-benar sempurna tentang bahayanya hasad itu. Ya. Ilmu yang membuat orang yakin bahwa hasad itu sangat berbahaya. Untuk apa? Berbahaya untuk keduniaan maupun keagamaan seseorang. Jadi dengan memahami bahwa hasad itu berbahaya, maka kita, siapapun yang punya hasad, dia akan berusaha untuk menghilangkan hasad itu. Karena yakin ini bahaya. Maka harus belajar. Kita harus mempelajari bahaya dari hasad itu. Dan yakin hasad itu berbahaya. Ya. Nah, ilmu itu sudah menjadi obat dengan pemahaman seperti itu. Jelas, berarti nggak boleh hasad. Ilmunya begitu. Nah, para jamaah, apa bahayanya hasad bagi keagamaan kita, diniyah kita?
Bahaya hasad bagi keagamaan kita adalah bahwa hasad itu bisa membuat orang tidak yakin dengan ketentuan Allah, dengan qada dan qadar Allah. Padahal qada dan qadar itu bagian dari rukun iman. Ya, yang harus kita imani atau takdir. Ya, bahwa seorang sudah diberi Allah rezekinya sekian, si A sekian, si B sekian. Itu sudah dibagi oleh Allah dengan ketentuan yang Allah sendiri yang tahu. Kalau hasad itu dibiarkan, maka dia akan tidak terima dengan ketentuan Allah. Na'udzubillah. Bagi keduniawian kita, apa bahayanya hasad itu? Para jamaah, orang yang hasad, orang yang dengki di dunia ini, hidupnya tidak akan pernah tenang. Dia selalu gelisah ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah. Tidak senang. Bahasa yang umum dikatakan orang, dia susah melihat orang lain senang. Na'udzubillah. Itu nanti berkembang. Wah, masa sih dia dengan penghasilan begitu bisa begini, bisa begini. Pikirannya kemana-mana, suudzon dan seterusnya. Maka dia tidak akan tenang di dunia ini. Ya. Maka keyakinan bahwa itu berbahaya harus kita tanamkan kuat-kuat. Harus ditanamkan dalam pikiran, dalam akal, dalam hati. Ini bahaya. Maka harus dibuang. Itu berbahayanya. Itu obat ilmu. Yang kedua obat amal. Bagaimana? Ya. Bahasanya dalam kitab disebutkan menghukum kedengkian. Menghukum kedengkian yang ada pada diri seseorang itu. Jadi amal perbuatannya berupa menghukum kedengkian yang ada pada diri seseorang itu. Bagaimana caranya? Ya. Caranya dengan melawan. Ya. Dengan melawan apa yang ada dalam hati seseorang yang mendengki itu. Misalnya begini. Kalau rasa dengki, penyakit dengki itu membuat orang sombong kepada yang didengki, yang dihasadi, maka dia harus melawan dengan apa? Dengan tawaduk, dengan merendah. Ya. Lalu minta maaf atas kesombongan itu kepada orang yang dihasadi itu. Nah, ini berat. Kadang karena dengki itu kan ya karena merasa lebih berhak menerima nikmat itu dan seterusnya. Karena lu sombong. Aku juga bisa gitu misalnya, naudzubillah. Maka harus dilawan itu dengan cara merendah kepada orang yang dihasad itu, yang didengki itu. Lalu minta maaf. Kalau dengki itu membuat dia mencela, mengejek, merendahkan, maka harus dilawan dengan apa? Memuji kebaikan orang itu. Mengenang kembali kebaikan-kebaikan yang pernah diberikan oleh orang itu. Kalau rasa dengkinya itu membuat orang itu menghalangi dirinya untuk memberikan sesuatu kepada orang yang dihasadi, entah berupa barang, entah berupa bantuan, bahkan entah berupa doa. Rasa dengkinya menghalang itu, maka harus dilawan dengan apa? Memaksa diri. Ya, kalau dia enggan memberi, paksa dirinya untuk mau memberi. Misalnya memberi hadiah. Dan ini resep dari Rasulullah SAW, tahadu tahabu. Hendaklah kalian saling memberi hadiah agar kalian saling mencintai, saling menyayangi sesama mukmin. Itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memang ini tidak mudah. Ya, memang ini tidak mudah. Ya, melawan sesuatu yang membuat seseorang dengki itu. Tapi inilah resep ya yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari sifat dengki. Mudah-mudahan Allah SWT menguatkan kita untuk mengobati penyakit dengki dan menjauhkan diri kita dari rasa dengki. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Aku luka lihada astagfirullahaladzim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat fa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimis salah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudh man khadal muslimin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam.